Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran? Kalau sudah siap, ayo kita buka bab 8, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Dengarkan penjelasan berikut ini. Hai adik-adik, kembali ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 8, menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Hai adik-adik, materi yang pertama pengertian hibah. Hibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada hibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Demikian pengertian hibah. Islam melarang umatnya untuk hibah. Hibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan tentang hibah. Hai adik-adik, perhatikan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Bisa sambil kalian amati dan pahami ayat tersebut yang menjelaskan tentang hibah. Yang memiliki arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa hibah merupakan perbuatan keji. Orang yang hibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehatnya, orang pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Hibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikan. Perbuatan itu harus dihindari. Penyebab hibah. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Cara menghindari hibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya.
menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Hai adik-adik, demikian cara menghindari hibah. Selanjutnya, pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Pengertian tabayun juga sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan tentang tabayun. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasih. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasih tersebut. Selanjutnya, apa saja teknik tabayun? Hai adik-adik, berikut teknik tabayun. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Demikian teknik tabayun. Hai adik-adik, tabayun juga memiliki manfaat. Berikut manfaat tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Setelah kita mengikuti beberapa penjelasan tersebut, adik-adik silakan kerjakan tugas berikut ini. Namun sebelum adik-adik mengerjakan tugas, jika adik-adik belum subscribe, silakan subscribe dulu, karena materi-materi akan diupload di channel YouTube ini setiap berkala. Jadi adik-adik tidak lagi ketinggalan materi. Inilah tugas yang adik-adik harus kerjakan. Adik-adik, sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 7, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.